Puluhan bocah yang diduga anak jalanan ini nekat naik ke atas truk semen saat melintas di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan untuk bisa menumpang truk atau pickup, bocah-bocah ini kerap melakukan aksi berbahaya dengan mengadang jalan meski banyak kendaraan yang melaju kencang. Jika kendaraan yang diadang menurunkan lajunya, mereka segera berlarian lalu masuk ke bak belakang kendaraan. Aksi bocah ini pun sudah sangat meresahkan warga, terutama pengguna jalan, karena bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Petugas Satpol PP Bangkalan mengaku meski sudah sering dilakukan razia, namun bocah-bocah ini kerap membandel dan mengulangi aksinya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tumpukan sampah menggunung ini tiba-tiba bergerak hingga menutupi seluruh bagian sungai kanal desa Langgenharjo, Pati, Jawa Tengah. Kejadian banjir sampah ini pun viral. Sampah-sampah ini sebelumnya memenuhi sungai kanal sepanjang 4 km, mulai dari ujung desa Langgenharjo hingga menuju laut. Usai viral, warga dan petugas berusaha membersihkan sampah yang diduga kiriman dari beberapa desa yang hanyut di bawah hujan deras sebelumnya. Warga juga berharap pemerintah melakukan normalisasi sungai kanal yang saat ini sudah mulai dangkal. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Seekor buaya sepanjang 3 meter mengejutkan warga saat menampakkan diri di kawasan wisata Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kemunculan buaya terekam kamera amatir warga hingga viral. Beruntung kemunculan buaya muara ini saat pantai sedang sepi pengunjung. Namun hingga 1 pekan sejak kemunculannya, buaya masih belum tertangkap. Pengelola wisata dan pengunjung Pantai Carita pun mengaku resah, apalagi saat ini sudah mendekati masa libur Natal dan Tahun Baru. Warga khawatir buaya kembali muncul dan menyerang. Warga berharap pihak terkait segera menangkap buaya tersebut demi keamanan dan kenyamanan para pengunjung lokasi wisata Pantai Carita. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Jaringan kabel udara ini tiba-tiba terbakar hingga meledak di kawasan Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Besarnya suara ledakan diikuti percikan api membuat warga sekitar takut mendekat hingga api terus membesar. Diduga asal api akibat adanya hubungan pendek arus listrik pada salah satu kabel yang terkelupas lalu menyambar ke kabel lainnya. Api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Selain damkar, petugas PLN juga tiba ke lokasi untuk memperbaiki dan mengganti kabel yang terbakar. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Sementara di Jalan Pancoran Buntu 2 Pancoran, api melumat puluhan rumah warga dan lapak barang bekas. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan petugas damkar. Sebagian warga berusaha membantu petugas memadamkan api, namun sebagian lagi pasrah melihat harta bendanya hangus. Selain itu, sejumlah kendaraannya juga ikut hangus terbakar. Diduga api akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian dan petugas mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
4 jenazah anak korban pembunuhan ayah kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan dimakamkan diiringi isak tangis ibu mereka yang juga sempat dirawat akibat dianiaya tersangka. Sementara jenazah Julita Simanjuntak, wanita yang tewas diracun seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, juga dimakamkan usai diautopsi. Jenazah 4 bocah berinisial VAD, SKD, RAD, dan AKD, korban pembunuhan sang ayah Panca Darmansyah, 40 tahun, dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan secara berdampingan. Termasuk ibu korban, Devnisa Putri, yang terus menangis sambil memeluk boneka milik salah satu anaknya. Hasil penyelidikan polisi, saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengaku membunuh keempat anaknya dengan cara dibekap satu persatu dalam kondisi sadar. Kejinya lagi, aksi sadis itu juga direkam tersangka menggunakan kamera ponsel. Sementara motifnya masih dalam penyelidikan. Pada sore hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan pemakaman 4 orang anak yang nggak berdosa. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari Ibu D selaku ibu dari keempat korban ini. Warga digemparkan kasus pernikahan wanita penyuka sesama jenis di Cianjur, Jawa Barat. Kasus itu terbongkar setelah pengantin perempuan menyatakan pasangannya juga seorang perempuan. Beberapa hari setelah pesta pernikahan, keluarga mempelai wanita membongkar pernikahan siri 2 orang perempuan di Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat hingga viral. Sebelumnya pernikahan dilangsungkan di Kampung Cimaladewa, Pakuwon, Sukaresmi. Saat prosesi pernikahan dihadiri orang tua atau wali mempelai wanita, serta disaksikan tokoh agama setempat. Saat itu tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai laki-laki. Namun 3 hari usai pernikahan, keluarga mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik HH, 23 tahun. Keluarga pun menanyakan kepada SY perihal suaminya. Karena terdesak, SY pun mengaku suaminya juga perempuan. Mengaku bahwa dia mengaku laki-laki itu singa dari Kalimantan, mengaku bahwa dia itu jujur. Saya sudah berbohong dan manipulasi dan sudah beretikat bohong untuk mengganti status kelamin, dan juga mengaku bahwa dia meminjam uang untuk merayakan pernikahan ke salah seorang. Di hal pernikahan itu kalau melihat undang-undang pernikahan tidak sah. Sebelumnya SY dan HH berpacaran via media sosial hingga seiring waktu HH melamar SY dengan berbohong mengaku sebagai laki-laki. Saat ini HH alias Hadi Ahdiat sudah diamankan pemerintahan setempat terkait utang piutang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Seorang pimpinan pondok pesantren mencabuli 15 santri di bawah umur di Purwakarta, Jawa Barat. Warga yang emosi melakukan aksi perusakan pondok pesantren. Sementara itu seorang duda diduga mencabuli 2 anak tetangganya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terbakar emosi, ratusan orang mendatangi dan melakukan perusakan pondok pesantren Miftahul Huda di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara pimpinan Ponpes, OP, sudah melarikan diri takut jadi sasaran amuk warga. Kekesalan warga dipicu perilaku tidak terpuji OP yang mencabuli 15 santriwatinya dengan pura-pura minta dipijat. Diduga aksi bejat pelaku dilakukan bertahun-tahun ketika para santri duduk di bangku kelas 4 SD hingga kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Ada kekesalan dari pihak keluarga korban, itu hal yang wajar lah, kekesalan dari pihak korban. Cuman kalau untuk istilahnya anarkis ke depannya mah kita jaga juga, soalnya kan ini tempat umum juga Pak. Jadi bukan emang tanah pribadi, cuman kan untuk bangunan ini milik umum lah, milik warga. Hingga kini polisi masih mendata korban kekerasan seksual OP. Kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah karena sebagian korban masih ada yang di sekolah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Video amatir merekam pengakuan pelaku pencabulan di sebuah desa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Pelaku sering memberikan jajanan kepada dua anak tetangganya yang membuat mereka sering bermain ke rumah pelaku. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mencabuli korban. Ironisnya, kedua korban yang sama-sama baru kelas 2 SD itu dicabuli bersamaan di kamar pelaku. Meski sudah mengaku dan meminta maaf, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus pencabulan ini sudah ditangani pihak kepolisian Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Dua kasus pembunuhan berantai yang sangat keji terungkap di Wonogiri, Jawa Tengah. Pelaku tega membakar, menghancurkan dan mengubur jasad salah satu korbannya di ladang perkebunan untuk menghilangkan jejak. Tim Inafis Polres Wonogiri dibantu warga menggali tebing di ladang perkebunan tempat jasad Agung Santoso dikuburkan tersangka SA pada tahun 2021. Pada 2022, tersangka SA juga menghabisi nyawa Sunario dan mengubur jasadnya di area penggergajian kayu tempat usahanya. Guna menghilangkan barang bukti, tersangka kemudian menggali kembali kuburan untuk membakar dan menghancurkan jasad Sunario. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah tersangka terlibat kasus pencurian mesin gergaji di Ngadirojo awal bulan Desember. Masalah usaha dan utang piutang penggergajian kayu menjadi motif tersangka nekat membunuh Agung Santoso dan Sunario. Tersangka yang tersinggung menghabisi nyawa kedua korban dengan minuman yang dicampur racun. Memang di dua titik lokasi itulah yang pertama korban ditimbun di bawah daripada dipan, kemudian selama 3 bulan kemudian bergeser lagi di sebelah kiri posisi daripada ruangan itu dilakukan pembakaran sehingga ingin memusnahkan daripada Pihak keluarga pun mengaku lega dengan terungkapnya kasus pembunuhan berantai ini. Keluarga meminta tersangka SA dihukum maksimal. Tersangka SA dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Seorang pria pencari ikan tercebur ke bendungan Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur. Penyelamatan korban berlangsung dramatis setelah warga melemparkan batang kayu ke sungai. Seorang pria terlihat panik setelah tercebur ke sungai, tepatnya di depan pintu air bendung gerak Sungai Bengawan Solo, Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Warga yang berada di lokasi ikut panik dan berusaha menyelamatkan korban dengan tingginya dinding sungai. Selain itu, arus sungai yang kencang membuat penyelamatan makin sulit dilakukan. Beruntung salah satu warga segera melemparkan bongkahan kayu besar hingga korban bisa meraihnya. Korban akhirnya selamat dan bisa menepi di pinggir sungai. Menurut saksi, korban tiba-tiba tercebur di depan pintu air saat tengah mencari ikan. Diduga korban terpeleset saat beraktivitas di lokasi kejadian. Meski peristiwa ini sempat viral, namun pihak desa setempat tidak menerima laporan lantaran korban sudah kembali ke rumahnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 11 mobil yang terparkir di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dirusak orang tak dikenal. Selanjutnya dilintas iNews siang. Polisi menangkap seorang pria pembunuh ayah dan anak di Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku sakit hati hingga tega menghabisi nyawa kedua korban dengan gunting. Tim gabungan Resmo Polda Sulsel bersama tim Reskrim Polres Maros menangkap seorang pria berinisial AN, 20 tahun, pelaku pembunuhan ayah dan anaknya di Kabupaten Maros. Polisi menembak kakinya karena melawan saat hendak ditangkap. AN ditangkap setelah polisi menyelidiki kasus ini selama 4 hari. Kepada polisi, yang mengaku menghabisi nyawa kedua korban dengan gunting karena sakit hati. Sebelumnya, kasus pembunuhan terhadap ayah dan anak di toko roti kawasan Makcopa menggegerkan warga Maros, Sulawesi Selatan. Korban Makmur 53 tahun dan Abdillah 27 tahun. Sejumlah saksi sempat melihat kedua korban terlibat cekcok dengan pria tak dikenal.
Tak lama kemudian, kedua jasad ditemukan bersimbah darah di lantai 2 ruko miliknya. Tim iNews melaporkan. Seorang balita kritis akibat dianiaya kekasih bibinya di Keramat Jati, Jakarta Timur. Aksi penganiayaan itu pun sempat direkam bibi korban. Pelaku berdalih kesal mendengar korban rewel dan menangis. Seorang pria berinisial RA ditangkap polisi karena menganiaya seorang balita di kontrakannya di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Penganiayaan terungkap saat korban dibawa pelaku ke rumah sakit. Petugas medis curiga dengan kondisi luka korban dan menghubungi unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Setelah diinterogasi polisi, RA akhirnya mengaku menganiaya karena kesal mendengar korban rewel dan menangis usai dirinya pulang kerja. Aksi penganiayaan itu pun sempat direkam tante korban yang geram dengan perbuatan pelaku. Sering rewel untuk pengakuan tersangka, yang mana sehingga kejadian tersebut berulang yang dilakukan oleh tersangka. Korban dititipkan sang ibu yang bekerja sebagai pekerja migran. Aksi penganiayaan itu terjadi beberapa kali sejak awal November lalu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri ATM di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan rusak dibobol kawanan pencuri. Meski berhasil merusak ATM, uang tunai ratusan juta yang tersimpan di dalam mesin gagal digasak pelaku. Sebuah mesin ATM salah satu bank swasta yang berada di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan rusak. Layar mesin rusak parah sementara gulungan kertas berserakan di lantai. Meski berhasil merusak ATM, uang ratusan juta yang tersimpan di dalam rangkas ATM tidak berhasil digondol pelaku. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang ditemukan di TKP, satu buah gunting yang diduga untuk merusak mesin ATM dan gembok, satu buah batu yang digunakan untuk merusak mesin ATM, satu buah gembok yang telah dirusak oleh pelaku, satu batang kayu yang diduga juga untuk merusak mesin ATM, dan juga kertas yang telah dikeluarkan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memeriksa barang bukti CCTV yang berada di sekitar lokasi untuk memburu para pelaku pengerusakan. Saat ini petugas telah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda terekam CCTV melakukan aksi pencurian besi penutup saluran air di perumahan mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat beraksi, pelaku membawa sepeda motor dan menunggu situasi jalanan sepi. Menggunakan sepeda motor, pelaku terekam CCTV mondar-mandir di kawasan Jalan Pulau Siri Tengah, Taman Galaksi Indah, Kota Bekasi. Setelah mendapatkan sasarannya, pelaku berhenti dan berpura-pura memeriksa motornya sambil terus memantau situasi jalan hingga benar-benar sepi. Saat yakin kondisi sudah aman, pelaku langsung beraksi dan mengangkat 3 besi penutup saluran air sepanjang 1,5 meter sekaligus. Guna menghindari kecurigaan, pelaku melaju dengan tenang saat meninggalkan lokasi. Diduga pelaku juga sudah melakukan aksinya di wilayah lain. Warga berharap pelaku segera ditangkap pasca viralnya video pencurian ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 mobil yang terparkir di kantor KPU Kota Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Perusakan dilakukan dengan menggores bodi mobil menggunakan benda runcing. Kamera CCTV merekam aksi orang tak dikenal melakukan perusakan 11 mobil di halaman kantor KPU Jalan Pemuda Semarang. Pelaku beraksi dengan menggores bodi mobil menggunakan benda keras dan runcing. Hasil pemeriksaan dari 11 mobil yang rusak, 4 diantaranya merupakan mobil dinas milik komisioner KPU dan 7 lainnya mobil pribadi. Polisi juga sudah memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah saksi untuk mencari pelakunya. Saat ini masih kita dalami lagi untuk kalau dari CCTV saat ini masih kita dalami, masih kita periksa lagi, jangan
sampai mungkin ada beberapa orang yang lalu lalang di situ di sekitar parkiran. Nanti kan kalau tidak kita dalami secara teliti takut salah sasaran atau. Usai kejadian ini, Polsek Semarang Tengah akan meningkatkan patroli dan menambah personil pengamanan di sekitar lokasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dodi Marendra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok terus meroket. Di Yogyakarta, ratusan warga antre demi mendapatkan sembako dengan harga murah. Di pasar yang digelar dadakan ini, harga sembako seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, gula pasir, serta kebutuhan pokok lainnya dijual di bawah harga pasaran. Dalam pasar murah yang digelar selama 2 hari, pembeli harus menyertakan KTP untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pembelian ulang atau pembeli dari luar Kapanewon. Pembelian pun dibatasi, setiap warga hanya bisa membeli beras maksimal 10 kg dan untuk gula pasir maksimal 3 kg. Sementara untuk minyak goreng, warga hanya bisa membeli maksimal 2 liter saja. Sangat membantu sekali Mbak kalau di sini turunkan harga, karena sangat kasihan rakyat kalau terlalu mahal. Untuk ekonomi sekarang itu cari uang susah Mbak. Ya, himbauan untuk pemerintah turunkan harga. Kenaikan harga sembako saat ini masih terjadi akibat dampak berkurangnya pasokan dari petani. Di pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah, kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas sembako gula pasir dan cabai. Harga gula pasir yang normalnya di angka Rp13.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga ini, pedagang alami penurunan omset. Warga memilih membeli eceran ketimbang kiloan karena mahalnya harga. Tim iNews melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, mengikuti senam Si Cita atau Senam Cinta Indonesia bersama puluhan mak-mak di alun-alun Serang, Banten. Siti Atikoh Ganjar juga belusukan untuk menyerap aspirasi warga. Kehebohan pecah saat Siti Atikoh Ganjar mengikuti senam bersama puluhan emak-emak di alun-alun kota Serang, Banten. Istri Capres Ganjar Pranowo ini asyik bergerak mengikuti alunan musik senam Si Cita atau senam-senam cinta Indonesia. Begitupun dengan puluhan emak-emak yang merupakan simpatisan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini. Senam Si Cita bersama emak-emak ini salah satu agenda safari politik Siti Atikoh Ganjar di daerah Banten. Selain senam bersama, Siti Atikoh Ganjar juga belusukan ke rumah warga di sejumlah titik kota Serang, Banten dan sekitarnya. Dari Serang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk berikut sang sopir terseret banjir arus Sungai Pekacangan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lintas iNews Siang segera kembali. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan mainan anak di Jalan Raya Centex, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi. Kobaran api disertai asap tebal mengepul dan membakar seluruh bagian gudang. Kebakaran juga membuat atap gudang roboh dan sempat menimbulkan suara ledakan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur dibantu warga langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda gudang penyimpanan mainan ini diduga berasal dari korsleting listrik yang merambat ke material bahan mainan yang mudah terbakar. Peristiwa ini terjadi saat para pekerja mulai beraktivitas. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan begal bersenjata tajam gagal beraksi usai korbannya berteriak hingga mengundang warga di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku pun langsung kabur dari kejaran massa.
Dua pelaku begal ini memepet pengendara motor sambil mengacungkan senjata tajam di Jalan Teratai Raya, Sukma Jaya, Kota Depok. Saat korban terdesak, seorang pelaku memaksa korban untuk menyerahkan motornya. Namun tiba-tiba korban berteriak sehingga membuat warga sekitar keluar dari rumah dan langsung mengejar pelaku. Gagal mendapatkan motor incarannya, kedua pelaku langsung putar balik dan melarikan diri dari kejaran warga. Teriak, minta tolong, jadi warga keluar, jadi begal jadi gagal. Gitu. Jam berapa sih Pak itu Pak? Jam 5.11. Kejadian pagi. begal itu? Ya. Oh, pagi. Korban sempat teriak? Iya, sempat teriak, jadi begal gagal. Gitu. Ada luka nggak sih Pak? Nggak ada. Beruntung korban selamat tanpa mengalami luka dan barang-barangnya pun tak ada yang dibawa kabur pelaku. Sementara kedua pelaku begal dalam pengejaran pihak kepolisian unit reskrim Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Sementara seorang pemuda di Jember, Jawa Timur tertangkap basah saat nekat mencuri tabung gas di toko kelontong. Pemilik toko berusaha merebut tabung gas dari pelaku yang berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Seorang pemuda bersepeda motor tiba-tiba berhenti di depan toko kelontong Desa Gelagahworo, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Tanpa basa-basi, ia langsung membawa satu tabung gas melon lalu melarikan diri. Melihat aksi itu, pemilik warung berusaha menghentikannya, namun pelaku segera melarikan diri. Diduga pelaku sudah memantau situasi hingga yakin lokasi aman dan melancarkan aksinya. Korban pun langsung melaporkan aksi pencurian itu dan membawa bukti rekaman CCTV. Polisi kini tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah dikantongi pihak kepolisian sektor Kalisat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor berikut belasan anak muda diamankan polisi dari lokasi balap liar di Bangkalan, Jawa Timur. 3 orang diantaranya merupakan joki balapan dan terancam di penjara. Sejumlah pembalap liar asik menggeber motor modifikasi mereka dengan ditonton ratusan orang di Jalan Raya Banjaran, Kota Bangkalan. Namun pesta jalanan mereka buyar seketika. Bahkan sebagian berhamburan ke kampung-kampung sekitarnya saat operasi balap liar dilakukan oleh petugas gabungan dari Satlantas dan Satbara Polres Bangkalan. 30 sepeda motor kemudian disita polisi dan langsung diangkut ke Mapolres setempat. Banyak diantaranya adalah kendaraan bodong tanpa surat lengkap. Petugas juga mengamankan 12 anak muda, 3 diantaranya yang diduga joki balap liar ditahan polisi. Mereka dijerat pasal pidana tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi akan kami pidanakan, akan kami jerat dengan pasal 311 ayat 1. Ya, terhadap para penjoki ini, 3 orang ini. Nah, nanti kita lihat perkembangan pemeriksaan seperti apa, nanti akan perkembangannya juga akan kita informasikan. Jadi kami di sini Satlantas Polres Bangkalan akan menindak tegas para pelaku balap liar. Sanksi tegas diberikan polisi setelah upaya penindakan dengan hanya memberikan sanksi tilang tidak membuat mereka jera. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara 2 sejoli nekat melakukan aksi freestyle motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi tengah memburu para pelaku aksi berbahaya itu. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pasangan pemotor pria berboncengan dengan wanita melakukan aksi berbahaya di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di berbagai platform sosial media. Video ini diduga sengaja direkam teman para pelaku agar viral di media sosial. Namun aksi mereka justru mendapat kecaman warganet karena selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Anggota Polrestabes Makassar masih mencari pelaku aksi freestyle itu. Diduga video itu direkam pada dini hari saat kondisi jalan sepi. DKP-nya memang di sekitar Jalan Petarani. Dan itu dilaksanakan itu sekitar mungkin tengah malam karena jalan sudah sepi.
jalan sudah sepi, kendaraan sudah jarang melintas. Polisi akan menindak tegas para pelaku yang melanggar lalu lintas. Polisi juga turut mengimbau para remaja untuk lebih bijak dengan tidak melakukan hal konyol dan berbahaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin, iNews melaporkan.